225 jaga jarak 5. Seluruh tubuh Leng Xicheng menjadi kaku. Bahkan, napas yang baru setengah diembuskannya juga tertahan di dada, seolah-olah takut membangunkan Gu Qingqing. Leng Xicheng mengembuskan napas perlahan. Ini benar-benar napas yang dalam. Menghirup napas pun butuh waktu lebih dari 30 detik. Leng Xicheng sangat berhati-hati. Ia memiringkan kepalanya dengan sangat hati-hati. Saat ia melihat Gu Qingqing menutup matanya, ia menggerakkan bibirnya ke atas dan ke bawah 2 kali, seperti anak anjing dan anak kucing yang selalu menggerakkan cakarnya ketika sedang tidur. Kemudian, Leng Xicheng membungkuk lebih dekat dengan semakin manis. Ketika Gu Qingqing baru saja berbaring, selimut tadi telah dibawa pergi oleh Leng Xicheng. Gu Qingqing merasa kedinginan setelah mandi dan mengeringkan rambut, tapi ia juga takut membangunkan Leng Xicheng sehingga hanya berani membuka sedikit air dan sedikit angin. Pengendalian diri Gu Qingqing hanya terpakai dalam kondisi terjaga. Ketika ia tertidur, ia akan secara otomatis dan spontan mencari sesuatu untuk menghangatkannya. Misalnya, Leng Xicheng. Leng Xicheng mengangkat tangan Gu Qingqing yang menahan pinggangnya dengan ekspresi jijik, lalu melemparkan tangannya ke arah yang berlawanan. Gu Qingqing juga berbaring mengikuti arah Leng Xicheng melemparnya. Saat Leng Xicheng baru mengembuskan napas, ia tidak menyangka bahwa ia masih belum bisa mengembuskan setengah napasnya. Napas Leng Xicheng tersangkut di tenggorokannya lagi. Kali ini Gu Qingqing datang bukan hanya dengan satu lengan, tetapi dengan mencondongkan seluruh tubuhnya ke arah Leng Xicheng. Kepala Gu Qingqing bertumpu di pundaknya, kakinya melingkari pria itu, dan kedua lengannya memeluknya dengan erat, seakan takut Leng Xicheng akan melarikan diri. Ketika Gu Qingqing sakit terakhir kali, ia memeluk Leng Xicheng erat-erat di dalam mimpinya. Kali ini juga sama. Leng Xicheng mengembuskan napas panjang, kemudian mengulurkan tangannya lagi. Kali ini, ia perlahan menyingkirkan tangan dan kaki Gu Qingqing dengan hati-hati. Ketika ia ingin menyingkirkan kepala Gu Qingqing dan tangannya sudah mencapai di kening wanita itu, alisnya tiba-tiba berkerut. Gu Qingqing membuka mulutnya tanpa sadar dan bergumam, "Ayah." Tangan Leng Xicheng berhenti. Selalu terjadi seperti ini setiap kali. Ketika Gu Qingqing sakit, ketika ia lemah, ketika ia kesepian, ia akan selalu memanggil, "Ayah," seperti binatang kecil yang sedang memanggil orang tuanya. Ngomong-ngomong, meskipun ayah Gu Qingqing bukan orang berguna karena suka minum dan berjudi, hal itu sangat menyakitkan bagi putri kecil keluarga Gu. Wu Waimei lebih mementingkan putranya daripada putrinya. Ia hanya menyayangi putranya, sedangkan Gu Qingqing adalah anak yang lahir kelebihan dan belum lagi seorang putri. Keluarga mereka didenda banyak uang semenjak Gu Qingqing lahir. Setiap kali Wu Waimei hendak mengatakan bahwa putrinya adalah barang merugikan, ayah Gu akan menyentuh kepala putrinya dalam keadaan mabuk dan berkata dengan ekspresi menyayangi, "Apa yang dirugikan? Qingqing kami begitu cantik dan pintar. Kedepannya, pasti bisa menikah dengan keluarga yang baik." Ayah Gu bahkan masih membelikan beberapa makanan ringan dari uang rokok dan minum yang jumlahnya tidak banyak, lalu membelikan Gu Qingqing permen. Ketika ayah Gu meninggal, hanya Gu Qingqing yang menangis dengan sangat sedih. "Ayah, ayah," Gu Qingqing mengerutkan kening dan bergumam seperti angsa yang kesepian. Suaranya pelan hingga hampir tidak bisa terdengar. Ini baru iblis. Ini baru adalah hutang. Leng Xicheng jelas sangat ingin mencekik Gu Qingqing hingga mati saat melihat jantung dan paru-parunya yang dingin. Tetapi, saat sekarang ia melihat Gu Qingqing mengerutkan kening, ia tidak dapat melihatnya dengan buruk. Leng Xicheng menghela napas, lalu mengulurkan tangannya untuk meratakan kerutan di antara alis Gu Qingqing. Kemudian, ia menarik selimut untuk menutupi tubuh Gu Qingqing dengan baik. Gu Qingqing masih terus bergumam, "Ayah," dengan pelan. Namun, mungkin karena merasakan suhu asli selimut dan suhu tubuh Leng Xicheng, alisnya yang awalnya masih berkerut perlahan-lahan terbuka dan napasnya juga perlahan-lahan menjadi stabil. Ketika Gu Qingqing benar-benar tertidur, Leng Xicheng turun dari tempat tidur dengan lembut dan tanpa suara. Lalu, ia membuat secangkir teh. Malam ini, ia mungkin hanya bisa melewatinya dengan menyibukkan diri dalam pekerjaan. 226 jaga jarak 6. Ketika Gu Qingqing bangun, hari sudah berganti dan matahari pagi telah bersinar. Ia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke samping, namun ternyata Leng Xicheng sudah pergi. Gu Qingqing sendiri masih tidur di tengah ranjang dan bahkan memakai lebih dari setengah selimut. Gu Qingqing terkejut dan segera bangkit. Piyama yang dibuang ke lantai oleh Leng Xicheng masih ada di sana. Selain itu, semuanya terlihat seperti semula.
Secangkir teh yang Leng Xicheng buat sendiri juga sudah dibereskan. Begitu Gu Qingqing bangun, ia langsung mendengar gerakan di halaman luar. Terdengar suara gonggongan Wells kecil dan kedengarannya anjing itu sangat bersemangat. Gok, gok. Gu Qingqing berjalan ke tepi jendela, lalu ia melihat Leng Xicheng di lantai bawah. Pria itu mengenakan pakaian olahraga dan sedang melakukan latihan peregangan, seolah bersiap untuk jogging. Leng Xicheng tidak bereaksi sama sekali meskipun ia melihat Gu Qingqing sedang mengawasinya dari atas. Ia terus meregangkan tinju dan tendangannya. Ketika aktivitasnya hampir selesai, ia berjalan ke depan kandang anjing dan berencana mengajak Wells kecil jalan-jalan. Gok, gok, Wells kecil menggonggong ke arah jendela lantai 2. Sepertinya anjing kecil itu juga sedang mengundang Gu Qingqing untuk pergi main bersamanya. Luo Qingsui dan Leng Yunting mendongak, kemudian mereka melihat Gu Qingqing juga berada di lantai 2. Mereka langsung tersenyum dan berkata, Qingqing juga sudah bangun. Pergilah jogging bersama nak kecil dan Wells. Gu Qingqing tidak menjawab dan hanya memandang Leng Xicheng. Sedangkan, Leng Xicheng menundukkan kepala dan terus membelai kepala Wells kecil. Ada lingkaran abu-abu di bawah matanya. Hanya dengan melihat sekilas, bisa ditebak bahwa pria itu tidak tidur nyenyak tadi malam. Namun, Gu Qingqing yang melihat dari atas malah mengira itu adalah lingkaran yang dibuat oleh bayangan bulu mata Leng Xicheng. Leng Xicheng sepertinya sedang menjawab tanpa kata-kata bahwa ia tidak bersedia. Bagaimanapun, Gu Qingqing juga tidak berani membantah kata-kata Luo Qingsui dan Leng Yunting. Setelah waktu yang lama, baru ia menjawab, saya akan segera turun. Gu Qingqing mandi dengan cepat dan mengenakan satu set pakaian olahraga. Rumah tua keluarga Leng dibangun di antara gunung dengan pemandangan indah dan di belakang villa juga terdapat sebuah gunung. Luo Qingsui tersenyum saat melihat putra dan menantunya berdiri berdampingan dengan seekor anjing di tengah mereka. Kemudian, ia berkata, kalian pergilah. Jangan lupa kembali untuk sarapan jam 8. Gu Qingqing mengangguk. Leng Xicheng yang berdiri di samping Gu Qingqing dengan ekspresi tenang bahkan tidak melihatnya. Pria itu hanya menarik tali Wells kecil dan berjalan keluar. Luo Qingsui pun berkata pada Leng Xicheng, nak kecil, biarkan Qingqing membawa Wells. Bawa anjingnya jalan-jalan bersama. Leng Xicheng berhenti dan memberikan tali Wells kecil pada Gu Qingqing. Kemudian, ia melangkahkan kaki panjangnya untuk langsung membuka pintu dan berjalan keluar. Setelah itu, Gu Qingqing terseret tanpa terkendali oleh Wells kecil yang sudah lama ingin keluar bersenang-senang. Anjing Samoyed memiliki kepribadian sangat bersemangat. Anjing ini juga terkenal sebagai jenis anjing yang, sekali lepas langsung hilang. Selagi membawa Wells kecil berjalan-jalan, Gu Qingqing kadang-kadang menoleh dan mendapati Leng Xicheng yang masih mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Pandangan mereka berdua, tetapi tidak ada gerakan sedikit pun di mata Leng Xicheng. Pria itu seakan sedang menatap orang asing. Gu Qingqing pun sedikit menundukkan kepalanya. Kadang-kadang Wells kecil akan menghentikan langkahnya, pergi mengendus di bawah pohon besar, kemudian buang air kecil lagi untuk memperkuat baunya. Sementara itu, kecepatan langkah Leng Xicheng tidak berubah. Leng Xicheng terus berjalan begitu saja melewati Gu Qingqing. Gu Qingqing menoleh, namun Leng Xicheng terus berjalan ke depan. Ia sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan meninggalkan Gu Qingqing. Ketika mereka sampai di sisi gunung, Wells kecil sepertinya mencium sesuatu. Kakinya berlari dengan sangat cepat. Gu Qingqing tidak bisa menariknya dan melepaskan talinya. Lalu, ia melihat anjing kecil itu masuk ke jalan kecil. Wells, Wells. Gu Qingqing melihat Wells yang telah melarikan diri, kemudian melihat Leng Xicheng yang telah berlari menjauh. Setelah berpikir sebentar, ia memutuskan untuk masuk ke jalan kecil itu untuk mengejar anjing itu. Jalan kecil itu berkelok-kelok dan sepertinya mengarah ke sisi lain gunung. Ketika Gu Qingqing akhirnya menyusul Wells kecil dan ingin menegurnya, ia mendengar sebuah suara yang memanggilnya, Qingqing. Selanjutnya bab 227 jaga jarak 7.